Yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana caranya menghindari kebangkrutan. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini, saya harapkan cocok untuk Anda yang berbisnis atau sedang merencanakan untuk buka usaha. Seperti yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana caranya menghindari kebangkrutan. Namanya menjalankan usaha sendiri memang merupakan sebuah tantangan. Kita dituntut untuk tekun, dituntut juga untuk cerdas dalam melihat dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Karena jika tidak, maka kebangkrutan bisa saja terjadi. Naik turunnya usaha itu wajar, merugi adalah resiko yang semua pebisnis pernah merasakan. Yang penting kita bisa belajar dari pengalaman tersebut dan bangkit kembali. Bagaimana caranya? Agar kita bisa bangkit dari keterpurukan agar tidak sampai gulung tikar. Yang pertama, evaluasilah dulu. Lihatlah secara umum, apa yang menyebabkan usaha Anda ini tidak berkembang. Diskusikan dengan tim bila Anda bekerja dalam sebuah tim, atau mintalah evaluasi dari klien bila memang perlu. Secara berkala, lakukan pengecekan terhadap produk yang ditawarkan. Harganya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Agar kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki dengan segera untuk mencegah kejatuhan usaha. Yang kedua, pertimbangkanlah ide dari karyawan Anda. Sebagai pemilik, kita tidak boleh egois. Cobalah dengarkan pendapat dan pemikiran tim Anda seperti apa. Karena bisa jadi, salah satu dari mereka akan memiliki ide cemerlang yang sejauh ini belum pernah terpikirkan oleh Anda. Mulailah dengan mengadakan diskusi. Tanyakan apa pendapat mereka tentang peningkatan bisnis ini. Berikan mereka kesempatan untuk berkontribusi lebih. Tetapi tidak boleh Anda sampaikan bahwa kondisi perusahaan sedang terpuruk, sebab akan menimbulkan kekhawatiran saja. Yang ketiga, tidak ada salahnya Anda meminta pendapat profesional. Misalnya, sesama pengusaha yang sudah lebih dulu sukses menjalankan bisnisnya. Karena sesukses apapun mereka sekarang, pasti dalam perjalanannya pernah mengalami masalah juga. Dan pengalaman mereka bisa jadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Apalagi bila sesama pengusaha ini kemudian tertarik pada bisnis Anda. Bukan tidak mungkin Anda akan ditawari bantuan finansial agar bisnis yang dianggapnya potensial ini tidak sampai gulung tikar. Cara yang keempat, untuk menghindari kejatuhan bisnis, adalah dengan memanfaatkan media sosial. Di masa sekarang ini, peranan media sosial sudah dibilang cukup besar. Masyarakat dari berbagai macam kalangan sudah memiliki akses yang mudah terhadap dunia maya. Dan sebagian besar waktunya pun memang dihabiskan di media sosial. Jadikan media sosial sebagai strategi pemasaran yang efektif. Gunakan macam-macam jaringan media sosial secara aktif untuk memberikan konten menarik sekaligus mengenalkan produk yang Anda tawarkan. Jika perlu, gunakan iklan berbayar. Yang kelima, tingkatkan pelayanan Anda terhadap pelanggan. Coba tanyakan, seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Anda, dan apa yang sekiranya perlu ditingkatkan. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan pelanggan kita. Dengan mengetahui keinginan pelanggan kita, maka ini akan mendatangkan lebih banyak calon pelanggan lain. Kemudian yang terakhir, atau cara keenam, lakukanlah penghematan terhadap pengeluaran rutin. Jaga keuangan Anda secara ketat. Kurangilah biaya operasional yang sekiranya kurang penting demi keberlangsungan usaha. Ini bukan berarti Anda harus melakukan pengurangan karyawan, tetapi cobalah berhemat dengan menekan penggunaan listrik atau mencari penyedia bahan baku yang lebih terjangkau. Keenam cara inilah kurang lebihnya yang dapat kita terapkan untuk mencegah kejatuhan usaha di saat menghadapi situasi terpuruk. Di luar keenam cara ini, bisa juga Anda menggunakan pegangan spiritual khusus yang dimaksudkan sebagai sarana pelarisan. Contohnya adalah jimat ratu pelarisan. Apa itu jimat ratu pelarisan? Seperti namanya, jimat ratu pelarisan merupakan pegangan khusus untuk pelarisan usaha atau pelarisan dagang. Wujudnya berupa jimat dari bahan kulit yang dirajah dan diritualkan secara khusus, serta diselaraskan menurut nama, tanggal lahir, serta hajat atau keinginan Anda seperti apa. Sedangkan untuk cara pakainya, cukup disimpan saja sambil baca doa. Doanya seperti apa nanti diajarkan lewat panduan tertulis. Jimat ini tidak kenal pantangan, juga tidak ada resiko apapun. Bila Anda berminat untuk mendapatkannya, bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan jimat ratu pelarisan. Untuk tata cara selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin.
Demikianlah kurang lebihnya dapat saya sampaikan seputar bagaimana menghindari kebangkrutan usaha. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan saya doakan semoga usahanya senantiasa berjalan lancar. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu.